Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 375. Awal dari pertempuran benih. Menjadi faksi terkuat di Kekaisaran Yan besar, keluarga Kekaisaran biasanya tidak akan menampilkan terlalu banyak kemampuan kuat mereka. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dalam setiap pertempuran benih, para peserta dari keluarga Kekaisaran pasti akan memenangkan satu tempat. Selain itu, selama beberapa ratus tahun terakhir, jumlah penerimaan oleh sekte super dari keluarga Kekaisaran adalah yang tertinggi di antara semua penempatan dalam Perang 100 Kekaisaran. Inilah akhirnya mengapa keluarga Kekaisaran mampu bertahan selama ini di Kekaisaran Yan besar. Menurut Lin Fen, keluarga Kekaisaran saat ini memiliki lebih dari 3 anggota di sekte super itu. Setiap 10 tahun atau lebih, keluarga Kekaisaran akan dihargai dengan sejumlah besar sumber daya, sehingga membuat mereka lebih kuat. Keluarga Kekaisaran juga berbeda dari faksi lain dengan cara lain. Bakat seperti Lin Langtian terkenal di Kekaisaran Yan besar. Sebaliknya, bakat keluarga Kekaisaran tidak menonjolkan diri. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu siapa yang berbakat di antara generasi muda keluarga Kekaisaran. Meskipun keluarga Kekaisaran tidak akan memamerkan bakat mereka, bahkan orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa setiap bakat yang berasal dari keluarga Kekaisaran bukanlah individu biasa. Tatapan Lindong diturunkan dan hatinya mendesah dengan kesedihan. Pertempuran benih tidak diragukan lagi adalah kompetisi tingkat tertinggi di Kekaisaran Yan besar. Semua peserta sangat kuat. Bukanlah tugas yang mudah untuk memenangkan salah satu dari 5 tempat di antara semua talenta ini. Saat Lindong tenggelam dalam pikirannya, rombongan keluarga Kekaisaran melewatinya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap sosok yang mengenakan jubah hijau. Dia mengangkat pandangannya dan sedikit dikejutkan oleh wajah cantik yang jahat, yang ekspresinya sedikit meresahkan. Jika wajah ini ada di tubuh wanita, wanita itu akan cantik. Namun, dengan wajah ini di tubuh laki-laki, pasti ada kehadiran jahat di sekitar laki-laki itu. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa Anda adalah saudara Lindong, orang yang baru-baru ini menciptakan sensasi di Kekaisaran Yan besar? Pemuda berjubah hijau memberi Lindong senyum, tampak cukup sopan. Suaranya juga lembut dan lembut. Ini membuat Lindong tidak bisa tidak melihat tenggorokannya yang ramping dan adil. Setelah memastikan ada jakun, Lindong kemudian menganggukkan kepalanya dengan canggung dan membungkuk dan menyapa. Lindong menyapa pangeran kerajaan ketiga. Moling adalah putra ketiga dalam keluarga Kekaisaran dan juga dikenal sebagai pangeran kerajaan ketiga. Secara alami, semua informasi ini diteruskan dari Lin Fen ke Lindong. Saat Moling tersenyum menyentuh, Lindong merasakan getaran dingin di punggungnya. Tatapan mantan menyapu tubuh Lindong, yang kemudian dia tarik setelah beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan lembut, reputasi yang memang layak. Saya tersanjung, Lindong membungkuk lagi sementara hatinya menggigil. Hanya satu kalimat saja sudah bisa membuktikan bahwa kemampuan Moling lebih tinggi dari Wang Zhong. Dia benar-benar produk dari keluarga Kekaisaran. Setelah Moling menyelesaikan kalimatnya, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi dan menggandakan langkahnya untuk mengejar Mo Jingtian. Yang terakhir kemudian meliriknya dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan bertanya, bagaimana? Dia adalah lawan yang tangguh. Kali ini, klan Lin cukup mengesankan. Mereka mampu menghasilkan 2 individu yang luar biasa, jawab Moling lembut. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya jika kamu bertemu dengannya? Mo Jingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Aku 60% percaya diri, gumam Moling. Mo Jingtian sedikit melipat alisnya, seolah-olah dia tidak puas dengan tingkat kepercayaan diri ini. Setelah melihat ini, Moling hanya bisa merentangkan tangannya dan berkata, saya bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa dari tubuh Lindong. Mengingat sifatnya yang bijaksana, dia pasti memiliki kartu truf yang tidak kita ketahui.
Kami tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Selain itu, saya pikir saya tidak akan berada di grup yang sama dengannya. Jangan menaruh harapanmu pada keberuntungan. Setelah Mo Jingtian menegur Mo Ling, yang pertama kemudian melangkah ke platform tinggi dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Dia kemudian memberikan pandangan menyapu dan berkata dengan sepenuh hati, "Semuanya, sebagai tuan rumah resmi, dengan ini saya mewakili keluarga kekaisaran dan menyambut kalian semua." Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera membalas dengan hormat. Pertempuran benih terjadi setiap 20 tahun sekali. Saya kira semua peserta muda telah diberi pengarahan tentang berbagai aturan kompetisi ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Aula di depan mata Anda akan menjadi arena pertempuran benih. Seperti yang Anda lihat, ada banyak lorong di sekitar aula. Nantinya, setiap peserta akan menarik undian dan masuk ke lorong bernomor sesuai dengan nomor yang ada di undian Anda. Cara Mo Jingtian berbicara langsung dan efisien, tanpa penjelasan yang tidak perlu. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu, yang diselimuti cahaya redup, muncul di tangannya. Peserta untuk pertempuran benih, masing-masing dari kalian menggambar banyak. Saat Mo Jingtian selesai meneriakkan kata-kata ini, banyak bambu di tangannya terangkat ke langit dengan cahaya redup yang menyelimuti mereka. Cukup. Astaga! Saat lot bambu terbang ke angkasa, suara memekakkan telinga menggema di seluruh area holding ketika para peserta terbang untuk mengambil lot bambu. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan memperoleh banyak dengan kekuatan yang menarik. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan menemukan bahwa kalimat, kiri 9, tertulis di tempat itu. Pengundian lot sudah selesai. Semuanya, saatnya pertempuran benih tahun ini dimulai. Setelah melihat semua lot telah diambil, Mo Jingtian berteriak, "Masuk ke arena." Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Mo Jingtian selesai berbicara, banyak siluet terbang dan memasuki aula monumental melalui lorong-lorong sesuai dengan indikasi lot mereka. Lindong, Lin Langtian, kalian berdua bisa memulai, Lin Fen melambaikan tangannya dan berkata ketika dia melihat semua orang pergi. Oke. Lindong dan Lin Langtian mengangguk. Mereka kemudian saling memandang, merasakan semburat permusuhan di mata masing-masing. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, mereka kemudian berpisah dan terbang menuju lorong masing-masing dalam sekejap. Di area holding, para peserta juga mulai bergerak keluar pada saat ini. Dalam beberapa menit, semua peserta pertempuran benih telah memasuki aula besar dengan lancar. Semua orang, tolong ikuti saya ke situs terakhir. Kami akan menunggu di sana untuk 5 pemenang pertempuran benih. Mo Jingtian tertawa. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju ujung lain dari aula raksasa. Di belakangnya, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya mulai mengikuti juga. Lin Fen adalah yang terakhir pergi. Tatapannya tertuju pada lorong yang telah dimasuki Lindong dan Lin Langtian. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, karena satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, maka tunjukkan padaku siapa di antara kalian yang akan menjadi harimau yang lebih kuat. Seperti gumpalan asap hijau, Lindong terbang ke lorong secepat kilat. Segera, pencahayaan di sekitarnya menjadi sedikit redup. Di depannya, ada lorong yang dalam dan tenang namun luas, dan sepertinya terhubung ke tempat suci bagian dalam aula. Sehubungan dengan berbagai macam aturan pertempuran benih, Lindong telah lama memahaminya dengan jelas. Menurut dugaannya, setidaknya harus ada puluhan peserta untuk Battle of Shades. Orang-orang ini adalah talenta terbaik dari generasi muda Great Yan Empire. Hanya mereka yang dapat membedakan diri mereka dari semua jenius ini yang dapat memenangkan salah satu dari 5 posisi terakhir. Lindong melakukan perjalanan melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beroperasi. Tubuhnya kemudian mulai menahan secara bertahap, dengan energi yang kuat dan kuat mengalir di bawah kulitnya seperti naga yang marah. Dalam turnamen tingkat tinggi kekaisaran yang besar ini, tidak ada yang berani meremehkan lawan mereka, jika tidak, mereka mungkin akan dikalahkan. Setelah beberapa menit terbang dengan kecepatan kilat, Lindong sampai di ujung lorong. Sebuah pintu besi besar muncul di hadapannya.
Melihat pintu, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa begitu dia masuk melalui pintu besi ini, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jika dia tidak ingin dikalahkan di jalan ini, dia harus bertahan sampai akhir. Tidak mungkin dia akan mengaku kalah. Bang! Penglihatan Lindong semakin tajam saat dia maju selangkah dan mendaratkan pukulan ganas di pintu besi itu. Segera, pintu logam itu diledakkan hingga terbuka dengan pecahan logam berterbangan ke segala arah. Namun, saat fragmen ini semakin dekat ke tubuh Lindong, mereka berubah menjadi debu secara otomatis. Setelah pintu besi itu terbuka, Lindong berjalan melewatinya. Di balik pintu besi, ada aula besar yang sangat luas. Aula besar tampaknya dibangun dengan logam hitam, mengeluarkan aura yang menindas. Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju pusat aula besar. Setelah beberapa saat, dia berhenti di jalurnya sementara pandangannya tertuju ke tengah aula besar. Sudah ada dua orang yang berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan mata menatap Lindong dengan menyedihkan. Tatapan Lindong menyapu kedua orang ini dan pupil matanya mulai membesar. Itu karena dia menemukan bahwa kedua orang ini memiliki lambang yang sama di dada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama akan menjadi pertempuran 3 arah. Akan ada 3 orang yang berjalan keluar dari lorong yang saling terkait dan bertemu di tempat ini. Dari 3 orang, hanya 1 yang bisa melanjutkan. Biasanya, ketiga orang ini berasal dari sekte yang berbeda karena ini adalah pertempuran campuran. Namun, ada sedikit kemungkinan bahwa orang-orang dari sekte yang sama akan bertemu di sini. Jika ini terjadi, itu akan menimbulkan masalah bagi orang ketiga. Itu karena 2 orang dari sekte yang sama pertama-tama akan mengalahkan orang terakhir, sebelum membuat keputusan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan melanjutkan kompetisi. Dan sekarang, Lindong benar-benar tidak beruntung menghadapi situasi seperti itu. Dia harus melawan 2 orang sekaligus di ronde pertama. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa kedua orang itu memandang Lindong dengan menyedihkan ketika yang terakhir masuk. Melawan 2 orang sekaligus berarti Lindong kemungkinan besar akan tersingkir. Part 376. Memindahkan Jenderal Gunung. Lampu berkedip-kedip di dalam aula hitam besar yang besar. Banyak mutiara cahaya malam tertanam ke dalam kubah aula besar setinggi beberapa ratus kaki. Sinar cahaya terang menyinari lantai hitam, memberikan kilau dingin. Suasana di dalam aula besar agak tegang. Di tengah aula besar, 2 pria berdiri dengan tangan terlipat saat mereka menatap Lindong yang perlahan mendekat dengan tatapan dingin dan kasihan. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dalam dan serak, menyebabkan seseorang tidak berani menghinanya. Mo Jingtian sedikit melipat alisnya, seolah-olah dia tidak puas dengan tingkat kepercayaan diri ini. Setelah melihat ini, Mo Ling hanya bisa merentangkan tangannya dan berkata, "Saya bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa dari tubuh Lindong." Mengingat sifatnya yang bijaksana, dia pasti memiliki kartu truf yang tidak kita ketahui. Kami tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Selain itu, saya pikir saya tidak akan berada di grup yang sama dengannya. Jangan menaruh harapanmu pada keberuntungan. Setelah Mo Jingtian menegur Mo Ling, yang pertama kemudian melangkah ke platform tinggi dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Dia kemudian memberikan pandangan menyapu dan berkata dengan sepenuh hati, "Semuanya, sebagai tuan rumah resmi, dengan ini saya mewakili keluarga kekaisaran dan menyambut kalian semua." Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera membalas dengan hormat. Pertempuran benih terjadi setiap 20 tahun sekali. Saya kira semua peserta muda telah diberi pengarahan tentang berbagai aturan kompetisi ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Aula di depan mata Anda akan menjadi arena pertempuran benih. Seperti yang Anda lihat, ada banyak lorong di sekitar aula. Nantinya, setiap peserta akan menarik undian dan masuk ke lorong bernomor sesuai dengan nomor yang ada di undian Anda. Cara Mo Jingtian berbicara langsung dan efisien, tanpa penjelasan yang tidak perlu. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu, yang diselimuti cahaya redup,
muncul di tangannya. Peserta untuk pertempuran benih, masing-masing dari kalian menggambar banyak. Saat Mo Jingtian selesai meneriakkan kata-kata ini, banyak bambu di tangannya terangkat ke langit dengan cahaya redup yang menyelimuti mereka. Cukup. Astaga! Saat lot bambu terbang ke angkasa, suara memekakkan telinga menggema di seluruh area holding ketika para peserta terbang untuk mengambil lot bambu. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan memperoleh banyak dengan kekuatan yang menarik. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan menemukan bahwa kalimat, kiri 9, tertulis di tempat itu. Pengundian lot sudah selesai. Semuanya, saatnya pertempuran benih tahun ini dimulai. Setelah melihat semua lot telah diambil, Mo Jingtian berteriak, masuk ke arena. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Mo Jingtian selesai berbicara, banyak siluet terbang dan memasuki aula monumental melalui lorong-lorong sesuai dengan indikasi lot mereka. Lindong, Lin Langtian, kalian berdua bisa memulai, Lin Fen melambaikan tangannya dan berkata ketika dia melihat semua orang pergi. Oke. Lindong dan Lin Langtian mengangguk. Mereka kemudian saling memandang, merasakan semburat permusuhan di mata masing-masing. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, mereka kemudian berpisah dan terbang menuju lorong masing-masing dalam sekejap. Di area holding, para peserta juga mulai bergerak keluar pada saat ini. Dalam beberapa menit, semua peserta pertempuran benih telah memasuki aula besar dengan lancar. Semua orang, tolong ikuti saya ke situs terakhir. Kami akan menunggu di sana untuk 5 pemenang pertempuran benih. Mo Jingtian tertawa. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju ujung lain dari aula raksasa. Di belakangnya, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya mulai mengikuti juga. Lin Fen adalah yang terakhir pergi. Tatapannya tertuju pada lorong yang telah dimasuki Lindong dan Lin Langtian. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, karena satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, maka tunjukkan padaku siapa di antara kalian yang akan menjadi harimau yang lebih kuat. Seperti gumpalan asap hijau, Lindong terbang ke lorong secepat kilat. Segera, pencahayaan di sekitarnya menjadi sedikit redup. Di depannya, ada lorong yang dalam dan tenang namun luas, dan sepertinya terhubung ke tempat suci bagian dalam aula. Sehubungan dengan berbagai macam aturan pertempuran benih, Lindong telah lama memahaminya dengan jelas. Menurut dugaannya, setidaknya harus ada puluhan peserta untuk Battle of Shades. Orang-orang ini adalah talenta terbaik dari generasi muda Great Yan Empire. Hanya mereka yang dapat membedakan diri mereka dari semua jenius ini yang dapat memenangkan salah satu dari 5 posisi terakhir. Lindong melakukan perjalanan melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beroperasi. Tubuhnya kemudian mulai menahan secara bertahap, dengan energi yang kuat dan kuat mengalir di bawah kulitnya seperti naga yang marah. Dalam turnamen tingkat tinggi Kekaisaran Yan besar ini, tidak ada yang berani meremehkan lawan mereka, jika tidak, mereka mungkin akan dikalahkan. Setelah beberapa menit terbang dengan kecepatan kilat, Lindong sampai di ujung lorong. Sebuah pintu besi besar muncul di hadapannya. Melihat pintu, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa begitu dia masuk melalui pintu besi ini, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jika dia tidak ingin dikalahkan di jalan ini, dia harus bertahan sampai akhir. Tidak mungkin dia akan mengaku kalah. Bang! Penglihatan Lindong semakin tajam saat dia maju selangkah dan mendaratkan pukulan ganas di pintu besi itu. Segera, pintu logam itu diledakkan hingga terbuka dengan pecahan logam berterbangan ke segala arah. Namun, saat fragmen ini semakin dekat ke tubuh Lindong, mereka berubah menjadi debu secara otomatis. Setelah pintu besi itu terbuka, Lindong berjalan melewatinya. Di balik pintu besi, ada aula besar yang sangat luas. Aula besar tampaknya dibangun dengan logam hitam, mengeluarkan aura yang menindas. Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju pusat aula besar. Setelah beberapa saat, dia berhenti di jalurnya sementara pandangannya tertuju ke tengah aula besar. Sudah ada 2 orang yang berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan mata menatap Lindong dengan menyedihkan. Tatapan Lindong menyapu kedua orang ini dan pupil matanya mulai membesar.
Itu karena dia menemukan bahwa kedua orang ini memiliki lambang yang sama di dada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama akan menjadi pertempuran 3 arah. Akan ada 3 orang yang berjalan keluar dari lorong yang saling terkait dan bertemu di tempat ini. Dari 3 orang, hanya 1 yang bisa melanjutkan. Biasanya, ketiga orang ini berasal dari sekte yang berbeda karena ini adalah pertempuran campuran. Namun, ada sedikit kemungkinan bahwa orang-orang dari sekte yang sama akan bertemu di sini. Jika ini terjadi, itu akan menimbulkan masalah bagi orang ketiga. Itu karena 2 orang dari sekte yang sama pertama-tama akan mengalahkan orang terakhir, sebelum membuat keputusan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan melanjutkan kompetisi. Dan sekarang, Lindong benar-benar tidak beruntung menghadapi situasi seperti itu. Dia harus melawan 2 orang sekaligus di ronde pertama. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa kedua orang itu memandang Lindong dengan menyedihkan ketika yang terakhir masuk. Melawan 2 orang sekaligus berarti Lindong kemungkinan besar akan tersingkir. Part 376. Memindahkan Jenderal Gunung. Lampu berkedip-kedip di dalam aula hitam besar yang besar. Banyak mutiara cahaya malam tertanam ke dalam kubah aula besar setinggi beberapa ratus kaki. Sinar cahaya terang menyinari lantai hitam, memberikan kilau dingin. Suasana di dalam aula besar agak tegang. Di tengah aula besar, 2 pria berdiri dengan tangan terlipat saat mereka menatap Lindong yang perlahan mendekat dengan tatapan dingin dan kasihan. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dalam dan serak, menyebabkan seseorang tidak berani menghinanya. Aku tahu kamu. Lindong, sosok berpengaruh yang baru-baru ini muncul secara tiba-tiba di Kekaisaran Yan besar. Dikatakan bahwa bahkan Lin Langtian tidak dapat menanganimu. Langkah Lindong berhenti saat dia mendengar suara pria berwajah bekas luka itu. Dia sekarang juga berdiri di tengah aula besar dan melihat ke arah 2 pria di depannya. Meskipun dia tahu bahwa dia agak tidak beruntung menghadapi situasi seperti ini, wajahnya tetap tenang. Jika saya tidak salah, Anda berdua adalah Jenderal Gunung Bergerak Sekte Gunung, Lu Kui dan Hu kan? Karena kamu pernah mendengar nama kami, kamu pasti menyadari betapa tidak beruntungnya kamu. Saya hanya bisa mengatakan Anda benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan kami berdua. Pria jangkung dan kokoh di samping pria berwajah bekas luka itu menyeringai aneh. Lindong, aku tahu kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Jika kita bertarung 1 lawan 1, mungkin tak satu pun dari kita akan bisa mengalahkanmu. Namun, surga ada di pihak kita kali ini, memungkinkan kami berdua bertemu denganmu di babak pertama. Mengingat belasan tahun keakraban kami satu sama lain, kekuatan gabungan kami tidak sesederhana 1+1. Jika secara sukarela berbalik dan pergi, kami tidak akan menyakitimu. Pria berwajah bekas luka itu perlahan berkata dengan tatapannya tertuju pada Lindong. Sejujurnya, reputasi 2 ini di Kekaisaran Great Yan lebih besar dari Lindong. Bagaimanapun, Lindong baru muncul baru-baru ini, sedangkan mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Yan besar. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi awal, kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, sehingga memenangkan prestise mereka saat ini. Tidak ada peserta dalam pertempuran benih yang mudah dihadapi. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Setelah dia mendengar ini, Lindong tersenyum kecil. Di bawah tatapan dingin dari keduanya, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kali ini, salah satu tempat perang 100 kerajaan adalah milikku." Bahkan kami berdua tidak berani mengatakan bahwa kami bisa mendapatkan tempat dengan sukses. Meskipun dikatakan bahwa bahkan Lin Langtian tidak dapat menghentikan Anda, saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda bahwa bahkan Lin Langtian sendiri tidak sepenuhnya pasti untuk mendapatkannya. Pria jangkung dan kokoh itu mencibir. Hanya karena dia tidak yakin, bukan berarti aku juga. Lindong perlahan mengulurkan telapak tangannya dan membungkuk sedikit saat dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua bisa datang padaku bersama." Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan dingin menyapu mata Lu Kui dan Hu.
Sikap Lindong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengalahkannya sampai dia dengan patuh pergi. Kami berdua telah mencoba yang terbaik untuk menasihati Anda, namun Anda masih tidak mengenali niat baik kami. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Baik Lukui maupun Hu tiba-tiba melangkah maju. Segera, dua aura kuat keluar dari tubuh mereka. Duo ini jelas terkoordinasi dengan sangat baik, dan bahkan seni rahasia yang mereka latih agak mirip. Pada saat aura mereka melonjak, ada indikasi samar aura mereka bergabung bersama. Tampilan kekuatan ini tirani tanpa tandingan. Meskipun mereka telah berbicara sedemikian rupa, jauh di lubuk hati mereka tahu Lindong tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka yang berhasil sampai di sini adalah talenta terbaik dari generasi muda Kekaisaran Yan Besar. Tidak hanya mereka sangat berbakat, tetapi karakter, kecerdasan, dan kualitas lainnya mereka luar biasa. Oleh karena itu, mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawan manapun. Ledakan. Aura gelombang mereka disertai oleh gelombang kekuatan Yuan yang seperti pasang surut. Saat keduanya mengepalkan tinjunya, dua palu hitam besar muncul di tangan mereka. Ledakan. Saat palu besar muncul, kedua tubuh mereka bergerak maju pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, membentuk busur. Palu di tangan mereka diisi dengan kekuatan ganas saat mereka dengan marah meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Perbesar. Kedua pria itu cukup kuat. Mengacungkan palu merobek udara, di bawah palu yang berat, lapisan udara berbentuk U besar terbentuk. Menanggapi serangan ganas dari dua tersebut, Lindong tidak mundur, dan malah mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya, yang akhirnya berubah menjadi banyak siklon Yuan Power yang berputar. Wajahnya tenang saat tangannya mengepal dan meninju dengan eksplosif. Dentang. Kedua tinju Lindong menabrak palu yang masuk. Segera, suara dua benda logam bertabrakan bergema di aula besar. Kekuatan yang kuat meletus dari titik kontak, menciptakan retakan halus di sepanjang lantai logam hitam khusus. Di bawah ledakan kekuatan yang mengerikan, dua palu besar diledakkan oleh tinju Lindong. Kebingungan muncul di wajah Lukui dan Hu. Mereka tidak pernah menyangka Lindong hanya bisa menggunakan tinju untuk mengalahkan mereka. Bagus, tidak heran bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganimu. Kamu memang kuat. Lukui dan Hu jelas pecandu pertempuran. Setelah melihat seberapa kuat Lindong, mata mereka berkobar dengan penuh semangat. Dengan sentakan, tubuh mereka mulai mengembang saat cahaya hitam berenang di bawah kulit mereka, memberikan perasaan kekuatan yang kuat. Tubuh Gunung Iblis. Duo itu meraung. Segera, tubuh mereka mengembang berkali-kali, menjadi mirip dengan raksasa kecil. Benang cahaya hitam berputar di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan energi yang kuat. Jelas, mereka berdua telah berlatih seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik juga. Ingin bersaing dalam kekuatan fisik? Lindong tertawa saat segel tangannya mulai berubah dengan cepat. Transformasi kera iblis. Saat segel tangan Lindong berubah, tubuhnya segera melebar. Gambar raksasa kera iblis perlahan mulai terwujud. Gambar kera iblis yang disulap oleh Lindong praktis tidak berbeda dari yang asli. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan tampak seperti kera naga kuno yang hidup. Aura kebutalannya tentu tidak kalah dengan kera naga kuno yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan kera naga kuno raksasa, tubuh Lukui dan Hu tampak jauh lebih tidak penting. Saat mereka menyaksikan adegan ini, ketakutan muncul di mata mereka dan wajah mereka menjadi semakin suram. Gunung Palu. Keduanya saling menatap mata dan dengan ganas menginjak tanah dengan kaki mereka, membuat lantai logam hitam menjadi debu sementara palu di tangan mereka juga melebar. Mereka melambaikan palu mereka dan menghancurkannya dengan keras ke ruang di depan mereka. Ledakan. Saat kedua palu itu mendarat, seluruh aula besar tampak bergetar. Segera setelah itu, dua sinar cahaya hitam tak terbatas menembak palu dan membentuk gunung besar, yang dengan kejam menekan Lindong. Mengaum. Kera naga kuno yang menyelimuti tubuh Lindong mengeluarkan raungan besar ke arah langit. Raungan itu senyata auman kera iblis sejati.
Itu kemudian mengulurkan kedua lengannya yang besar dan berotot, dan menangkap gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Bang! Bang! Lantai metalik hitam padat yang tak tertandingi di mana kera iblis berdiri retak inci demi inci. Seni bela diri yang ditampilkan oleh keduanya telah membentuk gunung yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, kera iblis sulap lindung dengan tegas menolak gunung. Bang! Dengan dorongan, kera iblis melemparkan gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dan membentuk platform emas yang sangat besar. Menggunakan kedua lengannya, kera iblis meraih platform emas dan dengan kejam melemparkannya seperti senjata ke arah keduanya. Setelah melihat kekuatan mengerikan seperti itu, ekspresi wajah keduanya berubah drastis. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan Yuan mereka saat palu raksasa di tangan mereka bertabrakan dengan platform emas yang masuk. Bang! Suara keras dan jelas bergema di seluruh aula besar, diikuti oleh riak energi yang kuat yang menyapu arena. Kekuatan luar biasa mengalir ke lengan mereka, menyebabkan ekspresi muram di wajah mereka berubah menjadi syok. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik adalah keahlian mereka, namun kekuatan yang Lindong telah tunjukkan sejauh ini terbukti lebih kuat dari mereka sendiri. Dentang-dentang-dentang. Sementara lengan dua itu mati rasa oleh dampaknya, kera iblis sulap Lindong terus menyerang tanpa henti. Platform emas diayunkan terus-menerus pada duo seperti kincir angin, kekuatan yang kuat menciptakan ledakan di udara aula besar. Dalam menghadapi serangan kekerasan dari Lindong, keduanya diam-diam mengutuk. Pada saat inilah mereka menyadari betapa bodohnya kata-kata mereka sebelumnya. Dentang! Namun pukulan kuat lain dari platform emas menghantam mereka, kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkan palu di tangan keduanya. Keduanya dipukul seperti lalat rumah ke pilar besar, wajah mereka pucat pasi. Bang! Saat platform emas menyapu mereka berdua, kera iblis yang disulap Lindong tampak semakin bersemangat saat sekali lagi menyerbu duo itu dengan langkah kaki yang menggetarkan. Setelah menyaksikan ini, ekspresi wajah duo itu segera berubah. Mereka buru-buru mundur saat mereka secara bersamaan berteriak, "Kamu menang!" Ledakan! Setelah mendengar ini, langkah kaki kera iblis raksasa akhirnya berhenti. Dengan gelombang cahaya, kera iblis menghilang dan sosok Lindong terungkap. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke arah Duo Lukui, dan bertanya dengan sikap tidak puas, "Kamu tidak ingin bertarung lagi?" Setelah mendengar apa yang dikatakan, wajah keduanya tanpa sadar gemetar. Biasanya, mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi orang lain, namun sekarang, mereka sepenuhnya didominasi oleh Lindong. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menjadi karung tinju manusia untuk Lindong. Segera, mereka dengan pahit menghela nafas saat mereka menjawab dengan putus asa, "Kami tidak ingin bertarung lagi. Hehe, terima kasih telah membiarkanku menang." Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati babak pertama. Part 377. Huang Puying. Di atas tembok tinggi di sisi utara istana besar, Mo Jingtian, Lin Fen dan beberapa pemimpin faksi lainnya berkumpul di sana. Pada jarak pendek di depan mereka, adalah sebuah arena. Arena terhubung dengan istana dan ada total 5 terowongan. 5 dari mereka yang muncul dari 5 terowongan ini, akan menjadi 5 nominasi terpilih dari pertempuran benih. Di atas tembok tinggi itu, ada beberapa layar. Layar ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam istana. Beberapa sosok mereka muncul saat mereka bertarung secara intensif melawan lawan mereka. Sementara itu, Lin Fen dan yang lainnya terus menatap layar ini. Tubuh tegang mereka menunjukkan betapa gugupnya hati mereka. Mereka sangat prihatin dengan mendapatkan kualifikasi. Oleh karena itu, meskipun ini hanya putaran pertama pertempuran benih, mereka tidak berani bersantai sama sekali. Oh! Perhatian orang banyak tiba-tiba berbalik dan terkonsentrasi pada layar tertentu. Di layar itu, ada 3 sosok. Setelah mengetahui identitas ketiga sosok itu, kerumunan segera mulai terkesiap. Mereka seharusnya 2 anak laki-laki dari sekte gunung. Mereka benar-benar beruntung, sepertinya mereka terpilih untuk bersama.
Orang ketiga seharusnya Lin Dong dari Lin Clan. Haha, Lin Fen, sepertinya Lin Clan Anda benar-benar disayangkan. Seberapa besar kemungkinan Anda akan mengalami situasi seperti itu? Pemimpin faksi lain tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik untuk melihat Lin Fen. Saat ini, alis yang terakhir berkerut ketika dia melihat situasi ini. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya untuk memiliki dua anggota faksi yang sama di babak pertama, kemungkinannya sangat rendah. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong sebenarnya seberuntung ini. Haha, pemimpin Lin Fen, sepertinya Lin Clan Anda akan menderita korban di babak pertama. Pria parubaya kecoklatan lainnya melihat ke layar, sebelum dia tanpa sadar tertawa dan berkata, Meng Shan, jangan hitung ayammu sebelum menetas. Lin Fang dengan santai melirik pria parubaya ini. Pria itu adalah pemimpin klan gunung. Orang biadab bernama Meng Han itu tertawa dan jelas bahwa dia pasti sedang bermegah. Jika hanya salah satu dari dua Lukui yang bertemu Lin Dong, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Namun, sekarang setelah mereka berdua bersama, kegelisahannya segera menghilang. Itu karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki chemistry yang hebat dan jika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa mengalahkan praktisi manifestasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, meskipun reputasi Lin Dong telah meningkat akhir-akhir ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka berdua sendirian. Kerumunan berbalik untuk melihat layar tertentu. Sepertinya mereka semua ingin mengetahui seberapa mampu orang legendaris ini, yang telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri di dinasti yang besar. Ekspresi Lin Fen agak tenang. Dia telah menyaksikan pertempuran epik antara Lin Dong dan Lin Langtian sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestation tingkat lanjut biasa akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, meskipun dua Lukui mampu menandingi seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut, mereka tidak tahu bahwa bahkan jika seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut sejati bertemu Lin Dong, dia tidak akan memiliki lebih dari 30% peluang untuk menang. Kalau tidak, Lin Si tidak akan dipukuli tanpa alasan oleh Lin Dong. Saat kerumunan menyaksikan, mereka bertiga dengan cepat mulai bertarung. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi sombong di wajah Meng Sha berubah. Itu karena skenario kemenangan yang dia bayangkan tidak terwujud. Sebaliknya, dua Lukui terus-menerus ditekan oleh Lin Dong dan mereka jelas dirugikan. Bang! Terutama pada serangan terakhir, seolah-olah seluruh layar bergetar. Sementara itu, semburat kekaguman melintas di wajah berbagai pemimpin sekte, sebelum mereka menatap agak kaget pada keranaga kuno mengerikan yang muncul di layar. Haha, pemimpin Meng Shan, terima kasih. Ketika dia melihat hasilnya di layar, Lin Fen dengan lembut tersenyum, sebelum dia menangkupkan tinjunya ke Meng Sha yang berwarna hijau baja. Sekte gunung mereka hanya mengirim dua peserta dan keduanya langsung dikeluarkan oleh Lin Dong di babak pertama. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Betapa tidak beruntungnya. Fai Meng Sha berwarna hijau baja dan dia hanya bisa menggesek lengan bajunya dengan kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong benar-benar sekuat ini dan bahkan dua Lukui tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Haha, selamat saudara Lin Fen. Sepertinya kedua anggota dari Lin Clan telah berhasil melewati babak pertama. Beberapa pemimpin faksi di sekitarnya tersenyum saat mereka mengucapkan selamat kepadanya. Lin Fen tersenyum ketika dia membalas salamnya. Setelah Lin Dong berhasil mengalahkan dua Lukui, di layar lain, Lin Langtian juga dengan mudah mengalahkan kedua musuhnya. Selanjutnya, baik Lin Dong dan Lin Langtian telah berhasil maju ke tahap berikutnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Saat dia menatap layar, ekspresi Lin Fen menjadi semakin serius. Itu karena dia mengerti bahwa meskipun putaran pertama mudah dilalui, putaran berikutnya akan menjadi semakin sulit. Lagi pula, orang-orang yang bisa lolos ke babak berikutnya semuanya jenius. Faktanya, jika Lin Dong tidak beruntung, dia mungkin akan bertemu dengan mereka yang kemungkinan besar akan mendapatkan kualifikasi. Kemudian, pertarungan besar dan mematikan pasti akan memastikan. Oleh karena itu, dua pertarungan berikut adalah putaran kunci yang harus diwaspadai. Mencicit. Di aula besar,
Ketika Duo Lukui mengaku kalah, gerbang perunggu yang tertutup rapat di sisi utara aula mulai terbuka perlahan. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Ada juga lorong besar lain di belakang pintu perunggu besar itu. Setelah berjalan selama beberapa menit, Lindong akhirnya melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Saat dia mengikuti cahaya, sebuah aula besar, yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya, muncul di depannya. Di dalam aula, ada beberapa pilar besar yang sepertinya bisa menopang langit. Saat ini, benar-benar sunyi di dalam aula besar ini. Sosok Lindong melintas sebelum dia mendarat di tengah aula besar itu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat lorong lain menuju ke aula ini. Namun, lorong itu benar-benar gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Apakah dia sudah sampai? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa akan ada orang lain, seperti dia, yang telah mengalahkan kedua lawannya dan berhasil pergi ke sini untuk bertarung dengannya. Lindong berdiri diam di tengah aula besar dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya terpejam dengan lembut, seolah sedang memulihkan diri, dan menunggu lawannya tiba. Saat ia menunggu, aura Lindong tidak rileks sama sekali. Meskipun dia tidak tahu siapa lawannya, dia jelas menyadari bahwa pertempuran benih sangat kompetitif. Siapapun yang sedikit lebih lemah akan langsung tersingkir di babak pertama dan satu-satunya yang bisa maju pasti adalah para jenius teratas. Faktanya, jika dia tidak beruntung, dia bahkan mungkin bertemu dengan orang-orang yang paling mungkin untuk mendapatkan kualifikasi, seperti Moling berjubah hijau, pria berjubah putih dari sekte Tianluo dan lainnya. Jika itu masalahnya, dia akan sangat disayangkan. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Moling atau pedang Tianluo berpakaian putih Duyun dan yang lainnya, dia pasti akan kelelahan. Dalam hal itu, jika dia tidak lagi dalam kondisi puncak, selanjutnya, ronde berikutnya akan menjadi pertarungan yang sebenarnya. Bagaimanapun, orang yang bisa mencapai babak ketiga harus memiliki kekuatan yang sangat hebat. Jika Lindong tidak dalam kondisi puncaknya, dia akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, Lindong penasaran ingin mengetahui siapa sebenarnya yang akan menjadi lawannya di ronde kedua. Lindong diam-diam menunggu selama hampir lebih dari 10 menit. Sementara itu, alis Lindong berangsur-angsur berkerut saat dia menunggu sambil menatap lorong yang gelap gulita itu. Setelah sekian lama, apakah orang itu masih belum bisa mengalahkan lawannya? Alis Lindong berkerut erat, sementara aura di sekitar tubuhnya tampaknya telah melemah secara diam-diam, saat dia dengan lembut menghembuskan embusan udara putih. Namun, aura instan Lindong sedikit melemah, di belakangnya, bayangan yang disebabkan oleh salah satu pilar batu mulai menggeliat dengan cara yang aneh. Kemudian, bayangan itu benar-benar berubah menjadi sosok buram, sebelum dengan kejam menusuk ke arah Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Serangan sosok itu sangat aneh dan tidak memiliki sedikit pun suara atau angin. Itu sangat hebat sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Terbukti, serangan ini datang dari lawan Lindong. Namun, apa yang menyebabkan seseorang tercengang adalah orang itu telah menyembunyikan dirinya dan menunggu untuk menyerang seketika Lindong menurunkan kewaspadaannya. Angka itu sangat cepat. Pada jarak ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak punya waktu untuk membela diri. Oleh karena itu, sosok itu segera mengincar titik vital Lindong di punggungnya. Berdengung. Namun, tepat ketika bayangan itu berjarak setengah inci dari punggung Lindong, bayangan itu tiba-tiba membeku saat aliran energi mental yang kuat menyembur keluar dari istana Niwan Lindong, dan membentuk beberapa penghalang energi mental di belakang punggungnya, yang berhasil memblokir penyelundupan ini. Menyerang. Ding! Setelah serangannya gagal, bayangan itu dengan cepat mundur, sebelum muncul di atas pilar. Saat dia memandang rendah Lindong, dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Kamu cukup terampil untuk benar-benar menghindari seranganku." Lindong secara bertahap berbalik sebelum dia melihat bagian atas pilar batu itu. Di tempat itu, ada seorang pemuda berpakaian hitam. Sementara itu, ekspresi arogan ada di wajah pria itu. Saat ia menatap bahwa pemuda mengenakan pakaian hitam, semburat shock melintas di mata Lindong. Pria ini sebelumnya berdiri di samping Huang Pujing.
Terbukti, dia adalah jenius lain yang dikirim oleh klan Huangpu. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.